Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang melek investasi. Pada video sebelumnya telah dijelaskan mengapa masih banyak yang belum melek investasi. Bagi yang belum nonton video sebelumnya bisa dilihat di sini ya. Nah, pada video kali ini kita akan lebih membahas investasi, definisi dari investasi, dan salah kaprah atau salah paham yang sering terjadi dalam memahami terkait dengan investasi. Sebelum masuk ke pembahasan, harap dibaca dahulu ya disclaimer berikut ini. Apa itu investasi? Investasi dilansir dari website OJK dan juga website DJKN Kementerian Keuangan. Intinya seperti ini, investasi adalah aktivitas menanamkan uang atau modal pada aset berharga yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Dari definisi tersebut bisa kita tangkap ya beberapa hal penting, yaitu penanaman modal, kemudian aset berharga, kemudian keuntungan di masa depan. Namun hal ini seringkali salah pemahaman dan akhirnya banyak orang yang menjadi anti investasi atau bahkan menjadi korban dari investasi bodong, penipuan investasi. Nah, salah kaprah itu ada apa saja sih? Di antara ini adalah hal-hal yang sangat sering salah diartikan oleh orang mengenai investasi. Yang pertama, investasi bukanlah aktif income. Dari definisi tentang investasi tadi, sudah jelas ya bahwa investasi adalah aktivitas menanamkan uang atau modal. Sehingga dalam investasi kita harus punya modal yang ditanamkan pada instrumen investasi. Sehingga bekerja, usaha, membuat warung, membuat perusahaan dan sebagainya yang sifatnya kita aktif untuk melakukan pekerjaan, kita menukarkan waktu serta tenaga kita agar memperoleh uang, itu bukanlah investasi. Karena masih banyak pemikiran, investasi dapatnya sedikit, mending usaha, mending dagang, lebih besar keuntungannya. Ya betul sih, karena memang dua hal tersebut antara investasi dan membuat usaha sudah jelas dua hal yang berbeda. Sehingga dalam keuntungan yang didapatkan juga jelas berbeda antara investasi dengan membuat usaha. Contoh seperti ini, saya beri ilustrasi. Sarip seorang karyawan dengan gaji 5 juta per bulan. Nah, Sarip merasa pendapatan segini masih kurang. Maka Sarip ingin mendapatkan pendapatan tambahan. Sehingga Sarip sepulang kerja sewaktu malam jualan martabak di depan rumahnya. Dari hasil jualan tersebut, Sarip bisa mendapatkan keuntungan bersih 4 juta setiap bulannya. Ini tentu saja besar. Karena dengan usaha martabak tersebut, Sarip bisa menghasilkan 80% dari pendapatannya. Ya tentu, karena gaji Sarip kan 5 juta per bulan. Sejak dia jual martabak, pendapatannya naik menjadi 9 juta per bulan. Maka sudah mendapatkan kenaikan sebesar 80%. Investasi tentu sulit memberikan return sebesar 80% dalam 1 bulan. Tapi ingat, yang Sarip lakukan adalah aktif income. Sarip menukarkan waktu tenaganya dengan berjualan martabak agar bisa menghasilkan uang. Sedangkan dalam investasi kita menempatkan modal sehingga tidak mengeluarkan tenaga, tidak menguras waktu untuk bekerja. Modal atau dana yang kita tempatkan tersebut memberikan imbal hasil berupa return. Nah, lebih detail tentang apa itu return dalam investasi bisa dilihat pada video ini. Sehingga jika kalian ingin memperbanyak pendapatan, ya bekerja. Investasi gunanya menjaga kekayaan yang didapat dari bekerja, dijaga nilainya agar setidaknya bisa melawan laju inflasi. Yang kedua, investasi bukanlah trading. Nah, ini juga sering salah diartikan. Banyak yang takut investasi karena lihat atau dengar cerita. Banyak yang merugi pada kripto, forex, bahkan hingga saham. Di berita
juga banyak sekali ya orang yang merugi dikarenakan itu. Namun perlu dipahami bahwa hal itu adalah trading. Definisi dari trading adalah trade yang artinya berdagang, sifatnya aktif. Dilansir dari Kompas dan juga website Pegadaian, trading itu bersifat aktif. Memang dalam hitungan hari saja bisa memberikan return yang besar, bisa belasan persen, puluhan persen, tinggi imbal hasilnya. Namun perlu disadari, saat potensi keuntungan besar, maka risiko juga jauh lebih besar. Dan hal yang perlu dipahami juga, trading bersifat aktif. Kita harus menentukan entry point atau masuknya di mana. Di saat sudah mencapai target harga, lakukan take profit. Kemudian mencari entry lain kembali. Atau jika harga mencapai batas penurunan, harus dilakukan cut loss. Kemudian mencari entry lain. Sehingga wajar jika potensi keuntungannya besar. Karena mengeluarkan lebih banyak effort. Mengeluarkan modal, tenaga, dan juga waktu. Selain itu, pada trading fokus utama adalah ke harga. Harga dari aset berharga tersebut. Misalkan pada saham. Saat melakukan trading saham, maka fokus utamanya adalah harga sahamnya. Jelas berbeda dengan investasi, di mana fokusnya adalah perusahaannya. Bisnis perusahaan tersebut, prospek kedepannya, laba dari perusahaan. Hal ini yang menjadi perbedaan yang cukup jelas antara trading dengan investasi. Sehingga forex, robot trading, itu kategorinya trading. Nah, instrumen lain seperti saham, kripto, bahkan hingga properti sekalipun bisa ditradingkan, bisa juga sebagai investasi. Namun, investasi juga bisa mengalami kerugian, selalu ada risiko. Tetapi, investasi yang benar menggunakan dana dingin dan jika sudah dipahami serta dipelajari instrumen investasinya, tentu akan meminimalisir risiko kerugian. Yang ketiga, investasi itu pasti untung. Ya nggak ada jaminan. Jika ada potensi keuntungan, tentunya ada potensi kerugian. Banyak sekali orang yang investasi berharap atau menghitung potensi keuntungannya saja, tetapi tidak melihat potensi kerugian atau risikonya. Investasi pasti memiliki risiko. Kita bekerja saja ada kok risiko dipecat, risiko ganti rugi. Bisnis ada risiko bangkrut, risiko kena tipu. Trading ada risiko loss, kena penipuan robot trading. Bahkan simpan uang di lemari saja ada risiko dimakan rayap, hilang karena bencana alam seperti banjir, lalu kebakaran dan lain-lain. Selalu ada risiko. Investasi pun sama. Sehingga dalam berinvestasi sebenarnya yang pertama perlu dipertimbangkan adalah risikonya terlebih dahulu. Sebesar apa potensi kerugiannya? Risikonya sejauh apa? Baru setelah itu potensi keuntungan. Namun banyak orang malah keliru. Fokus utama justru di potensi keuntungannya dahulu. Risikonya dinomorduakan atau bahkan dilupakan risikonya. Sehingga saat risiko tersebut timbul menjadi stres, cepat panik dan tidak jarang menyalahkan investasi serta menganggap investasi itu buruk. Terkait dengan risiko investasi dan bagaimana kita meminimalisir risiko investasi sudah pernah dijelaskan pada video ini. Karena sekali lagi investasi berbanding lurus dengan potensi return. Oleh karena itu ada istilah high risk, high return. Contoh saja pada instrumen investasi deposito di bank. Bisa dilihat tabel ini ya. Bisa dilihat bahwa potensi returnnya hanya kisaran 2-4% saja per tahun. Tentu tetap ada risiko jika suku bunga turun dan juga hal buruk lain terjadi. Namun risiko kehilangan uang 100% sangat kecil karena ada LPS, lembaga penjamin simpanan, dan tidak ada volatilitas harga. Lain halnya dengan saham. Pada saham potensi keuntungan juga besar, namun risiko juga lebih besar. Ada volatilitas harga, bisa dilihat ya. Ada potensi modal kita berkurang di saat harganya turun. Sehingga risiko akan selalu ada dalam investasi. Tidak ada istilahnya pasti untung atau dijamin untung. Ingat selalu bahwa dalam investasi berlaku high risk, high return. Maka dari itu buanglah pemikiran bahwa investasi pasti untung, akan selalu untung.
Nah, hal-hal tadi merupakan hal yang sangat sering salah kaprah atau orang-orang salah memahami terkait investasi. Ingat ya, investasi itu bukan active income. Investasi berbeda dengan trading dan investasi itu pasti memiliki risiko. Hal ini yang perlu diperhatikan sebelum memulai investasi. Demikian video kali ini. Di pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai return dari investasi. Jadi tetap stay tune ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin memahami lebih detail tentang risiko investasi, kalian bisa lihat di sini. Dan bagaimana agar investasi bisa memberikan return maksimal, kalian bisa tonton di sini. Jangan lupa subscribe di sini untuk video-video lain. Agar apa? Agar kita paham saham.